Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Toy News. Kasus dugaan korupsi kota haji di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kian menyeret perhatian publik. Isu ini tidak hanya menyangkut potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, tetapi juga dugaan adanya upaya memperlambat atau bahkan merintangi jalannya penyidikan oleh aparat penegak hukum. Sorotan pun mengarah tidak hanya kepada Yakut sebagai mantan Menteri Agama, tetapi juga kepada lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mengingat adanya keterkaitan kota haji tambahan yang lahir setelah lobi diplomasi Jokowi ke Arab Saudi pada 2024 lalu. Sejak Agustus 2024, sejumlah elemen masyarakat sipil termasuk Jaringan Perempuan Indonesia atau JPI dan Ar-Ruki telah melaporkan dugaan praktik KKN dalam pengelolaan kota haji dan biaya haji ke KPK. Namun, hingga hampir setahun kemudian, publik ini menilai bahwa penanganannya atau jalan di tempat. Nah, kekecewaan itu memuncak pada Mei 2025 ketika kelompok pelapor akhirnya menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa perintangannya seperti apa? Apakah mungkin saja tidak diberikan izin masuk atau apa misalkan? Di sana ada upaya-upaya penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh para pihak tersebut, Mas Mario. Apakah dari tempat-tempat yang dilakukan penggeledahan kemarin, apakah ini KPK secara kita bisa bilang implisit lah mau bilang ini yang terindikasi dugaan korupsi kuota haji? Ya, dalam penggeledahan tentu penyidik sudah mempertimbangkan di mana lokasi-lokasi yang diduga keberadaan dari barang bukti atau petunjuk itu berada, begitu Mas Mario. Sehingga dalam rangkaian penggeledahan, kalau kita melihat secara utuh, penyidik tidak hanya melakukan penggeledahan di biro perjalanan, tidak hanya di rumah Pak Yakut, tapi juga penyidik melakukan penggeledahan di Kementerian Agama. Tentu mereka menuding bahwa penyidikan dihentikan atau setidaknya diabaikan. Bagi publik, ini menjadi alarm serius bahwa ada tangan tak terlihat yang berupaya menahan laju hukum. Di bawah tekanan publik, KPK akhirnya mengambil langkah tegas. Pada 7 Agustus 2025, KPK memanggil mantan Menak Yakut untuk diperiksa sebagai saksi. 2 hari kemudian pada 9 Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. KPK pun tidak berhenti di situ. Untuk memastikan tidak ada pihak yang melarikan diri, Lembaga Anti Rasuah KPK menertibkan atau menerbitkan surat pencegahan keluar negeri selama 6 bulan terhadap Yakut, staf khusus IAA, serta bos travel Maktor FHM. Langkah ini dipandang sebagai bentuk keseriusan KPK sekaligus jawaban atas tudingan publik bahwa penyidikan dirintangi. Salah satu titik rawan yang kini jadi sorotan adalah soal 20.000 kuota haji tambahan pada tahun 2024. Secara aturan, pembagiannya ya seharusnya 92% untuk haji reguler dan sisanya atau 8% ini untuk haji khusus. Namun di tangan Kemenak ya, distribusinya ini justru berubah menjadi 50%. Nah, keputusan inilah yang menimbulkan kecurigaan besar. Sebab kota tambahan tersebut lahir pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi. Nah, publik pun menduga nih ada intervensi politik dan diplomasi yang akhirnya justru membuka celah korupsi. Ya, meski Jokowi tidak disebut secara langsung sebagai tersangka ya, namun fakta bahwa tambahan kota muncul ini dari jalur diplomatik yang membuat bayang-bayang istana tak bisa dihindari ya. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat manipulasi kuota haji ini ditaksir yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Bahkan KPK masih menunggu audit resmi dari BPK untuk memfinal angka tersebut. Namun dari pernyataan berbagai pengamat nih, termasuk MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi, kerugian ini sangat mungkin bertambah besar jika memperhitungkan biaya tambahan yang dibebankan kepada jemaah. Ya, meski KPK kini telah aktif, publik tetap menyoroti keterlambatan penanganan sejak awal laporan ini dinaikkan. Ya, bagi aktivis anti korupsi, lambannya respon bisa dimaknai sebagai bentuk rintangan halus. Dengan dugaan intervensi politik pun mencuat, terutama karena kasus ini menyentuh lingkar kekuasaan pemerintahan Jokowi dulu. Formapi bahkan menilai kasus ini tidak bisa dilihat sebagai kesalahan personal seorang menteri semata, melainkan bagian dari pola sistemik tata kelola pemerintahan Jokowi yang kerap mengabaikan transparansi dan juga akuntabilitas.
Kasus dugaan korupsi Kota Haji ya bukan soal hanya angka triliunan rupiah yang raib ya, melainkan juga soal kepercayaan publik terhadap negara. Jika benar ada rintangan dalam penyelidikan atau penyidikan, maka yang dipertaruhkan adalah legitimasi hukum ya di era pemerintahan eh, Prabowo sekarang ya. Kini bola panas ada di tangan KPK. Apakah berani nih menuntaskan kasus ini hingga tuntas, termasuk jika menyeret tokoh besar atau justru berhenti di level menteri dan pejabat teknis? Publik tentu menanti nih, sebab skandal ini telah mencederai salah satu ibadah terbesar umat Islam yang ada di Indonesia khususnya. Dari hasil penelusuran sejumlah media dan keterangan para aktivis anti korupsi, dugaan kota ini muncul bahwa praktik manipulasi kota haji tidak berhenti di tengah birokrasi atau di tingkat birokrasi ya, tapi juga melibatkan jaringan travel haji khusus dan juga broker perizinan. Wow, yang menurut MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, aliran dana yang semestinya kembali kepada jemaah justru mengalir ke kantong oknum tertentu. Nah, skema yang digunakan antara lain yang pertama ini, markup biaya perjalanan haji khusus dengan memanfaatkan Formapi menyebut ini sebagai skema bisnis kotor atas nama ibadah yang sangat merugikan jemaah miskin yang harus menunggu antrian bahkan sampai belasan hingga puluhan tahun. Keterangan dari beberapa saksi yang diperiksa KPK menyebutkan, aliran dana diduga tidak berhenti di level staf atau operator travel, melainkan masuk ke lingkaran pejabat Kementerian Agama. Bahkan muncul dugaan bahwa sebagian keuntungan dipakai untuk kepentingan politik seperti konsolidasi partai dan biaya lobi internasional. KPK sejauh ini belum mengumumkan tersangka resmi, tetapi bocoran menyebutkan ada lebih dari 5 nama pejabat yang sedang dalam radar penyidik. Ketua KPK menegaskan bahwa kami sudah mengantongi siapa yang bertanggung jawab dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Sorotan publik pun juga tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa tambahan kuota haji 20.000 jemaah merupakan hasil lobi dari Presiden Jokowi ke Arab Saudi. Nah, publik mempertanyakan nih, apakah lobi diplomatik itu memang untuk kepentingan jemaah Indonesia atau dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk membuka jalur bisnis kota? Kritikus pemerintahan menilai bahwa Jokowi ini setidaknya memiliki tanggung jawab moral, sebab kota tambahan yang diperoleh melalui diplomasi akhirnya menjadi pintu korupsi. Skandal haji ini kini berkembang bukan hanya soal penyidikan yang sempat terkesan lamban ya, tetapi juga soal aliran dana besar dan praktik jual beli kota yang menodai kesakralan ibadah. Dengan aliran dana gelap menguatkan kecurigaan adanya korupsi sistemik, skema jual beli kota memperlihatkan bagaimana nih hak jemaah reguler yang menunggu antrian belasan tahun hingga puluhan tahun ya bisa diperdagangkan, bahkan sorotan publik ya kian tajam ke Kemenag di bawah Yakut. Sekaligus ke pemerintahan Jokowi yang disebut membuka jalan lewat diplomasi kota tambahan. Jika KPK tidak berani membongkar seluruh jaringan mulai dari travel, pejabat, hingga lingkar kekuasaan, maka skandal ini akan berakhir sebagai kasus setengah jalan ya, dan publik kembali kehilangan kepercayaan pada hukum.